Perbandingan dan perbedaan antara ABC based on part value dan FNSD based on quantity and consumption. Dalam manajemen persediaan, klasifikasi material atau barang sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dua metode klasifikasi yang umum digunakan adalah ABC analysis berdasarkan nilai barang dan FNSD analysis berdasarkan kuantitas dan konsumsi. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan inventaris, metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelompokannya. 1. ABC analysis, activity-based classification based on part value. ABC analysis adalah metode klasifikasi yang mengelompokkan barang berdasarkan nilai total penggunaannya dalam inventaris. Pendekatan ini mengikuti prinsip Pareto 80-20 rule yang menyatakan bahwa sekitar 20% item menyumbang 80% dari total nilai inventaris, sementara sisanya memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap nilai keseluruhan. Klasifikasi dalam ABC analysis. Kategori A, high value items. Merupakan barang dengan nilai tinggi tetapi jumlahnya sedikit. Biasanya hanya mencakup 10 hingga 20% dari total jumlah barang, tetapi berkontribusi terhadap 70 hingga 80% dari total nilai inventaris. Contoh, komponen mahal dalam industri manufaktur seperti mesin, suku cadang elektronik, atau bahan baku khusus. Kategori B, medium value items. Barang dengan nilai menengah yang memiliki jumlah sedang. Sekitar 30% dari total barang, dengan kontribusi 15 hingga 20% terhadap total nilai inventaris. Contoh, alat produksi umum atau bahan habis pakai yang memiliki harga sedang. Kategori C, low value items. Barang dengan nilai rendah, tetapi memiliki jumlah sangat banyak. Bisa mencakup 50% dari total jumlah barang, tetapi hanya menyumbang 5 hingga 10% dari total nilai inventaris. Contoh, baut, mur, lem, alat tulis kantor, dan komponen kecil lainnya. Kelebihan ABC analisis. Memfokuskan kontrol pada barang bernilai tinggi untuk mengurangi biaya inventaris. Membantu dalam pengambilan keputusan pembelian dengan memprioritaskan item penting. Meningkatkan efisiensi manajemen gudang, karena pengelolaan barang bisa lebih tepat sasaran. Kekurangan ABC analisis. Tidak mempertimbangkan frekuensi penggunaan barang dalam pengelompokan. Bisa mengabaikan barang dengan konsumsi tinggi tetapi nilai rendah. Membutuhkan pemantauan berkala, karena nilai barang bisa berubah dari waktu ke waktu. 2. FNSD analysis, classification based on frequency and consumption rate. FNSD analisis adalah metode klasifikasi inventaris berdasarkan frekuensi penggunaan dan tingkat konsumsi barang. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pergerakan barang di dalam gudang, bukan hanya nilai ekonomisnya. Klasifikasi dalam FNSD analisis. Fast moving, F. Barang yang sering digunakan dan memiliki tingkat konsumsi tinggi. Persediaan harus selalu tersedia karena barang ini penting untuk operasional. Contoh, bahan bakar, suku cadang rutin, alat pelindung diri, APD, dalam pabrik.
normal moving, and barang yang memiliki konsumsi stabil, tetapi tidak secepat kategori fast moving. Biasanya memiliki siklus pemesanan yang lebih lama dibanding barang fast moving. Contoh, bahan baku tambahan yang tidak selalu digunakan setiap hari. Slow moving, S. Barang yang memiliki pergerakan lambat dan jarang digunakan. Stok yang terlalu banyak dari kategori ini bisa menyebabkan pemborosan karena lama tersimpan. Contoh, suku cadang mesin yang hanya digunakan saat perbaikan besar. Dead stock, D. Barang yang tidak pernah digunakan dalam periode waktu tertentu dan dianggap usang atau berlebih. Sebaiknya dihapus dari inventaris atau dibuang untuk mengurangi beban gudang. Contoh, barang lama yang sudah tidak relevan dengan produksi saat ini. Kelebihan FNSD analisis. Membantu dalam pengelolaan stok berdasarkan kebutuhan operasional. Mencegah penimbunan barang yang tidak perlu, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Memastikan barang fast moving selalu tersedia, sehingga operasi tidak terganggu. Kekurangan FNSD analisis. Tidak memperhitungkan nilai barang, sehingga bisa saja barang bernilai tinggi dikelola seperti barang bernilai rendah. Tidak mempertimbangkan pengaruh nilai finansial terhadap keputusan inventaris. Bisa menyebabkan prioritas yang salah jika tidak diintegrasikan dengan metode lain. Mana yang lebih baik? Kedua metode memiliki kegunaan masing-masing dan sebaiknya digunakan secara bersamaan untuk hasil yang optimal. Jika fokus utama adalah mengurangi biaya dan mengoptimalkan pengelolaan barang bernilai tinggi, maka ABC analisis lebih cocok. Jika fokus utama adalah menjaga kelancaran operasional dengan memastikan barang tersedia berdasarkan frekuensi penggunaannya, maka FNSD analisis lebih efektif. Sebagai solusi terbaik, banyak perusahaan menggabungkan kedua metode ini, misalnya dengan menggunakan ABC analisis untuk pengelolaan anggaran inventaris dan FNSD analisis untuk menentukan kebijakan pemesanan dan penyimpanan barang. Dengan memahami perbedaan antara kedua metode ini, perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen persediaan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional.